Anak-anak, pagi hari ini kita mempelajari tema 7, kepemimpinan, subtema 2, pemimpin idolaku. Apakah anak-anak memiliki seorang pemimpin idola? Siapa pemimpin idolamu? Apa yang telah diperbuatnya sehingga ia dijadikan pemimpin idolamu? Misalnya setiap anak-anak mesti punya idola. Siapa pemimpin idolanya? Misalnya pemimpin idolaku adalah si Bapak A. Kenapa? Alasannya, karena selama beliau menjabat sebagai pemimpin, pembangunan berjalan lancar, bisa mensejahterakan rakyatnya. Misalnya seperti itu. Kamu bisa menuliskan tokoh idolamu, lembaga tempatnya bekerja, tugas dan manfaat kelembagaan pada tabel berikut. Ini Bu Ika beri contoh satu, nanti kamu lanjutkan satu saja. Kamu tulis di lembaran dulu karena bukunya masih dikumpulkan. Insya Allah nanti hari Sabtu bisa diambil bukunya. Contohnya pemimpin idola adalah dokter. Nanti kamu bisa menuliskan yang lain, misalnya adalah guru. Kelembagaan rumah sakit sebagai kelembagaan sosial, tugasnya merawat warga yang sakit. Tugasnya dokter itu memberi penyuluhan kesehatan dan seterusnya. Manfaat bagi lembaga, jelas, tempat warga berobat, tempat warga mendapatkan obat dan seterusnya. Kamu nanti tulis di lembaran. Kita mengidolakan seorang pemimpin karena kita tahu mereka bekerja untuk kepentingan rakyatnya. Ayo kita bisa membaca dari penggalan paragraf di bawah ini. Pamanku lurah idola. Ini cerita tentang pamanku. Badi namanya. Ia seorang lurah di desanya. Warga biasa memanggilnya dengan sebutan Pak Lurah. Tetapi aku tahu mereka mengenal dekat, hormat serta sayang kepada beliau. Walau menjabat sebagai lurah, pamanku hidup sederhana. Gaji dan fasilitas yang diperolehnya tidak digunakan untuk kepentingan pribadinya. Rumahnya tetap mungil, sederhana, hanya berlantai semen. Kita lanjutkan anak-anak. Untuk apa rumah mewah berlantai keramik? Yang penting bersih dan nyaman saja. Lantai semen justru terasa lebih dingin kan? Ujarnya ketika aku mengomentari rumahnya. Ternyata dari cerita bibi aku tahu, paman menyisihkan gajinya justru untuk meningkatkan kesejahteraan warganya. Dibangunnya balai belajar sederhana untuk tempat warga belajar membaca. Paman ingin warganya maju. Ia ingin warganya melek informasi. Membaca merupakan salah satu cara untuk membuka pintu informasi, kata beliau. Bukan hanya memikirkan kesejahteraan warganya, pamanku juga selain bermusyawarah dengan warga sebelum menentukan kebijakan. Aku ingat pernah sekali waktu sekelompok investor datang menemui paman. Mereka ingin membangun toko swalayan di desa. Sebagai lurah, paman dapat saja langsung menyetujui. Tetapi paman justru mengumpulkan warga untuk berdiskusi. Dikemukakannya dampak positif dan negatif jika ada toko swalayan di desa mereka. Aku yakin banyak warga yang ingin dipimpin oleh lurah seperti Pak Badi, pamanku, seorang pemimpin yang memilih untuk tidak menjulang tinggi di tengah kesederhanaan warganya, seorang pemimpin yang memilih untuk berjuang maju bersama warganya. Anak-anak, dari penggalan paragraf tadi yang berjudul Pamanku Lurah Idola, sebagai seorang pemimpin ia sedang mengamalkan nilai-nilai persatuan. Apa yang dilakukannya merupakan wujud dari cintanya terhadap tanah air. Berikut nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila, yaitu persatuan Indonesia. Anak-anak tulis. 1. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara apabila diperlukan. Pak Lurah tadi rela menyisihkan sebagian gajinya untuk kesejahteraan warganya. 2. Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. 3. Mengembangkan rasa kebanggaan, kebangsaan dan bertanah air Indonesia, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika, memajukan persatuan dan kesatuan bangsa. Anak-anak, tugas pembelajaran pagi hari ini ada 2. Yang pertama, anak-anak membuat tabel seperti yang Bu Guru contohkan. Diisi yang lain, misalnya tokoh idola yang terinspirasi anak-anak siapa? Ayahku, boleh. Tuliskan profesinya ayahmu, misalnya ayahku sebagai guru. Kelembagaan mengajar di SD mana, SMP mana, lembaga mengajarnya di mana, tugasnya jelas mendidik dan mengajar anak-anak. Manfaat lembaga, manfaat dari seorang profesi guru adalah mencerdaskan anak bangsa, misalnya seperti itu. Kalau misalnya profesi ayahku seorang petani, boleh. Pemimpin idolaku petani dari ayahku, kelembagaannya dikosongi karena wira swasta. Tugasnya jelas, seorang petani menanam dan merawat padi, menanam dan merawat tanaman apa. Manfaat dari profesinya jelas bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. Apapun profesinya bisa dijadikan anak-anak sebagai pemimpin idola, terutama mungkin ayahnya anak-anak.
Tugas yang kedua, anak-anak menulis ini, nilai yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila dalam teks Pamanku Lurah Idola, yaitu yang pertama adalah sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara apabila diperlukan, mengembangkan rasa cinta kepada air dan bangsa, mengembangkan rasa kebanggaan, kebangsaan dan bertanah air. 4. Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. 5. Memajukan persatuan dan kesatuan bangsa. Ini anak tulis di buku lembaran dulu, nanti ditempel di buku paket, di buku tulis anak-anak tema. Insya Allah hari Sabtu nanti akan Bu Guru bagikan. Anak-anak, selain 5 ini kamu tulis 3 contoh kegiatan yang menunjukkan nilai persatuan. Apa sih selain dari 5 itu? Misalnya kerjasama membersihkan lingkungan, kerjasama keamanan lingkungan, menghormati perbedaan, tidak membeda-bedakan suku. Kamu tulis di buku tulis tema di lembaran dulu.